Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu para pimpinan SKPD dan pimpinan unit SKPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan, pada pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting terkait dengan adanya surat LKPP tentang pelaksanaan pelatihan kompetensi PPK TPB. Surat ini sebetulnya sudah saya peroleh di hari Jumat kemarin, namun belum sempat menginfokan kepada Bapak Ibu semua di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Baru pagi ini saya sudah kirim infonya di grup pengadaan Tidore, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saja mengenai isi daripada surat tersebut. Jadi surat LKPP nomor 3071 garing PPSDM PBJ garing 02 garing 2024. Tanggal suratnya sebetulnya di tanggal 1 Februari 2024. 1 Februari berarti hari Kamis. Hari Kamis lalu suratnya perihal undangan pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah PBJP untuk PPK tipe 1 angkatan 1 tahun 2024. Surat ini ditujukan kepada yang pertama Kepala BPSDM garing Pusdiklat Kementerian Lembaga, yang kedua Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, yang ketiga Asisten Logistik TNI Angkatan Darat garing Angkatan Laut Angkatan Darat, keempat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Lembaga Badan, yang kelima Kepala BKSDM garing BKD Provinsi, yang keenam Kepala BKPSDM Kota garing Kabupaten, yang ketujuh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Dalam rangka memenuhi kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang jasa, khususnya personel lainnya yang ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen, Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP akan menyelenggarakan pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK TPB Angkatan 1 tahun 2024. Pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK TPB Angkatan 1 akan diselenggarakan dengan model pembelajaran blended learning atau pembelajaran mandiri dan pembelajaran tatap muka secara daring. Digabung mandiri dan secara daring, tatap muka secara daring. Dengan ketentuan sebagai berikut: satu, pembelajaran mandiri atau e-learning dilaksanakan melalui Learning Management System atau LMS LKPP pada situs elearning.lkpp.go.id, termasuk di dalamnya terdapat sesi sinkronus. Dan yang kedua, pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara daring. Tatap muka juga secara daring, ya, online. Yang ketiga, pembelajaran asinkronus untuk menyusun laporan akhir pelatihan, termasuk di dalamnya terdapat kegiatan pembimbingan atau coaching dengan coach. Ada sesi juga ya untuk pembimbingan dengan pelatih atau coachnya. Kemudian yang keempat, jumlah peserta paling sedikit 10 orang dan paling banyak 30 orang dalam satu kelas. Kelima, calon peserta melakukan pendaftaran pelatihan yang dilakukan dengan mengunggah seluruh dokumen persyaratan sesuai lampiran satu surat ini secara lengkap melalui portal ppsdm.lkpp.go.id. Yang keenam, adapun pendaftaran serta pelaksanaan seluruh rangkaian pelatihan tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar Bapak Ibu dapat menginformasikan kepada pihak terkait yang membutuhkan agar dapat mengikuti pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK tipe B Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh Puslat SDM PBJ LKPP sesuai jadwal yang terdapat dalam lampiran 2. Dalam rangka mempermudah koordinasi dan penjelasan informasi lainnya, dalam pelaksanaan pelatihan ini kami menugaskan Saudari Rizka
Telepon 0858 9585 9336. Email Rizka Octavia Rindi@lkpp.go.id. Sisi pelatihan kompetensi.lkpp@gmail.com sebagai narhubung Pusat SDM PBJ LKPP. Selanjutnya, dalam rangka mendukung zona integritas wilayah bebas dari korupsi WBK dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM, Pusat SDM PBJ LKPP selalu berkomitmen untuk menjaga dan memegang teguh integritas. Apabila dalam pelayanan kami terdapat penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mohon berkenan Bapak Ibu untuk melaporkannya melalui tautan https://bit.ly Pusat SDM disertai dengan bukti otentik identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ Manusia SDM Pengadaan Barang Jasa Hardi Afriansah. Tembusan 1 Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, yang kedua Direktur Sertifikasi Profesi LKPP. Itulah isi surat dari LKPP perihal undangan pelatihan kompetensi PBJ untuk PPK TPB Angkatan 1 ya 2024 ini. Jadi kita masuk langsung ke persyaratannya ya. Di lampiran ini sudah ditampilkan syarat peserta yang dapat mengikuti pelatihan ini. Saya langsung bacakan syaratnya. Yang pertama, memiliki akun sebagai peserta dalam portal PPSDM LKPP. Harus punya akun dulu ya, punya akun dalam portal ppsdm.lkpp.go.id. Bagi calon peserta yang belum memiliki akun dalam portal PPSDM LKPP, dapat melakukan pendaftaran pembuatan akun melalui tautan ini, https://ppsdm.lkpp.go.id. Yang kedua, syaratnya adalah bukan merupakan pejabat fungsional PBJ. Jadi kalau yang sudah jadi pejabat fungsional tidak dapat mengikuti pelatihan ini. Yang ketiga, memiliki pangkat golongan minimal penata muda 3A, dibuktikan dengan SK pangkat terakhir atau pendidikan terakhir S1 atau sarjana, dibuktikan dengan ijazah pendidikan terakhir. Berarti syaratnya minimal pangkat 3, di bawah 3 tidak dapat mengikuti, dibuktikan dengan SK pangkat terakhir atau pendidikan terakhir S1. Jadi bisa 2 yang bisa dijadikan dokumennya, bisa SK terakhir maupun ijazah pendidikan terakhir. Dan yang keempat, memiliki sertifikat kelulusan pelatihan kompetensi PBJ untuk PPK TPC. Ini penting ini, jadi untuk ikut ini harus sudah punya sertifikat kompetensi PPK TPC, baik yang ikutnya melalui MOC maupun yang blended learning, maupun yang ikutnya di lembaga pelatihan swasta. Yang penting sudah punya sertifikat pelatihan PPK TPC, bisa dijadikan syarat untuk mendaftar di PPK TPB ini. Kemudian yang kelima, diutamakan berpengalaman sebagai PPK atau tim teknis pada paket pengadaan barang jasa level 3 yang dibuktikan dengan surat keputusan dan atau portofolio. Ini diutamakan ya. Sudah berpengalaman sebagai PPK atau tim teknis pada paket pengadaan barang jasa level 3 yang dibuktikan dengan surat keputusan atau portofolio. Yang keenam, peserta berkomitmen mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan mengisi lembar komitmen. Ya, lembar komitmen ini contohnya ada di lampiran 3. Dan yang terakhir, mendapatkan usulan atau rekomendasi secara tertulis untuk mengikuti pelatihan dari pimpinan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian atau pengembangan SDM atau unit kerja pengadaan barang jasa. Rekomendasi tersebut dibuktikan dengan surat tugas yang sesuai ketentuan dari masing-masing instansi peserta. Jadi rekomendasi yang syarat yang ketujuh ini adalah ada rekomendasi yang tertulis dalam bentuk surat tugas ya, surat tugas dari bisa dari pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian
Kita di Tidore sini adalah Kepala BKP SDM, Badan Pengembangan SDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, atau bisa juga di Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Dalam hal ini kalau di Tidore bisa dari Kabak Pengadaan Barang Jasa yang mengeluarkan surat tugasnya. Silakan bisa dipilih antara salah satunya. Nah, catatan di bawahnya, dokumen persyaratan sebagaimana poin 3-7 di atas ini, 3-7, disatukan dalam satu file format PDF dan diunggah melalui portal PPSDM KPP paling lambat sesuai jadwal pendaftaran yang terdapat pada lampiran 2. Jadi semua syarat-syarat di atas yang sudah dalam bentuk dokumen PDF nanti dapat digabung dalam satu file PDF dan diunggah di portal PPSDM KPP. Kemudian yang B, penetapan peserta pelatihan akan mempertimbangkan. Nah, ini syarat pertimbangan yang bagi panitia di LKPP untuk bisa memilih dari peserta yang bisa terpilih nanti. Syaratnya adalah yang pertama, berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan yang diunggah dalam portal. Pertama adalah kelengkapan dokumen yang diunggah, kemudian urutan waktu pendaftaran calon peserta dalam portal PPSDM. Waktu pendaftaran juga sangat berpengaruh, penting, yang lebih cepat, lebih diprioritaskan dan dipertimbangkan untuk terpilih. Kemudian yang ketiga, faktor sebaran instansi calon peserta juga di bahan pertimbangan. Sebaran instansi calon peserta. Nah, kemudian yang di poin B dalam surat ini, ketentuan pelaksanaan pelatihan PPKTPB Angkatan 1, jumlah peserta paling kurang 10, paling banyak 30 orang dalam satu kelas. Kemudian yang kedua, peserta mengikuti seluruh rangkaian proses pelatihan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP. Dan yang berikut, peserta bersedia menyiapkan perangkat untuk menunjang proses pembelajaran seperti komputer, laptop dengan koneksi internet yang baik selama mengikuti pelatihan. Yang keempat, peserta yang tidak dapat memenuhi ketentuan untuk menyelesaikan pelatihan, selanjutnya PLPMDA mengusul peserta yang tidak dapat memenuhi ketentuan untuk menyelesaikan pelatihan, selanjutnya KLPMDA pengusul peserta tidak akan diprioritaskan mengikuti pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK yang diselenggarakan oleh Puslat SDM PBJ LKP selanjutnya. Oke. Ini waktunya ya, jadwal proses kegiatan pelatihan ini. Jadi pendaftarannya dimulai dari tanggal 1 sampai hari ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pegawai ASN di Kota Tidore Kepulauan yang sudah punya sertifikat, yang sudah punya memenuhi syarat sebagaimana di atas tadi, ya bisa menyiapkan dokumennya pada hari ini ya. Batas terakhirnya hari ini, mudah-mudahan dokumen-dokumennya bisa disiapkan semua dan bisa dibuat PDF dan digabung dan diunduh pada portal PPSDM KPP. Terakhir pendaftaran hari ini tanggal 5, besok sudah seleksi peserta, lusa tanggal 7 sudah penetapan peserta, dan pelaksanaan pelatihannya dijadwalkan pada tanggal 12 Februari sampai dengan 21 Maret. Ada juga tahapan seminar laporan akhir atau uji sertifikasi kompetensi di tanggal 27 dan 28 Maret 2024, dan terakhir tes evaluasi akhirnya pada tanggal 1 April 2024. Cukup panjang ini tahapannya. Nah, ini contoh lembar komitmen. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan membuat lembar komitmen dengan contoh yang ada dan diisi dan ditandatangani. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu pimpinan SKPD yang di SKPD-nya terdapat staf yang memenuhi persyaratan sesuai yang disampaikan tadi bisa diinformasikan kepada semua yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti ini, untuk dapat melengkapi persyaratan untuk segera mendaftar, karena kecepatan waktu pendaftaran menjadi penentu juga untuk bisa terpilih sebagai peserta.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.